Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Quran yang entertain dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sobat Quran yang entertain dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini ketemu kembali dengan kami di channel Quran Entertain yang membahas tentang belajar Quran, bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah. Insya Allah di channel ini kita akan membahas itu semua dan membahas tentang info-info publik lainnya yang terutama di seputar religi. Baik Sobat Quran Entertain dimanapun anda berada, pada video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tips atau cara bagaimana supaya kita bisa mengucapkan makhraj huruf Quran secara cepat dan mudah agar kita membaca Al-Quran terdengar fasih, atau bahasa keren yang sekarang disebut dengan tutorial. Tutorial apa? Tutorial bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah dan terdengar fasih. Bagaimana pembahasannya? Dan itu jangan dilewatkan dan jangan skip. Tapi sebelumnya, dukung channel ini dengan klik subscribe dan beri kolom komentarnya atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Yang barangkali belum melihat materi kita yang pertama, bisa dilihat di video kami sebelumnya, yaitu tentang tips atau cara bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah dan terdengar fasih. Dan jangan nontonnya di skip agar pemahamannya tidak setengah-setengah. Pada video yang berikutnya kita sudah membahas tentang kategori-kategori huruf. Ada 3 poin yang perlu kita pelajari. Pada video bagian pertama sebelumnya, poin pertama dan poin kedua. Poin pertama adalah kategori huruf yang diucapkan secara alami. Artinya semua orang pasti bisa mengucapkannya tanpa harus dilatih secara khusus. Kemudian poin yang kedua, kategori huruf yang diucapkan tingkat kesulitannya sedang. Dan yang ini adalah poin yang ketiga kita akan bahas, yaitu kita akan melatih bagaimana cara pengucapan kategori huruf yang tingkat kesulitannya harus dilatih secara khusus. Kita akan langsung masuk ke pembahasan. Baik Sobat Quran Entertain, kita sekarang masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita sudah membahas pada poin pertama dan pada poin kedua, di mana bagian pertama ini, perhatikan di sini adalah kategori huruf hijaiyah yang diucapkan secara alami. Artinya ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa huruf yang poin pertama ini adalah bagian daripada huruf yang biasanya orang akan bisa mengucapkannya secara alami. Artinya tanpa harus dilatih secara khusus, maka insya Allah akan mudah mengucapkannya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah membahas pada poin yang kedua, yaitu tentang kategori huruf hijaiyah yang kesulitannya sedang. Nah, ini memang harus dilatih juga, hanya memang tidak terlalu terdengar ya. Artinya tidak menjadi ciri-ciri khas ketika seorang membaca Al-Quran, huruf ini menandakan orang itu terdengar fasih atau tidak. Karena memang ini hurufnya tidak terlalu dominan ya, tidak terlalu dominan terdengar, makanya ini tingkat kesulitannya sedang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada poin yang ketiga, yaitu kategori huruf hijaiyah yang dilatih secara khusus. Artinya inilah yang menjadi ciri-ciri ketika orang membaca Al-Quran, maka 9 huruf ini ya, 9 huruf ini adalah bagian daripada ciri-ciri ketika orang membaca Al-Quran terdengar fasih. Artinya ketika kita bisa mengucapkan 9 huruf ini secara baik, maka insya Allah huruf yang lain pasti akan mudah kita mengucapkannya. Baik, kita akan fokus kepada poin yang ketiga. Insya Allah nanti kita akan paparkan contohnya dan bagaimana cara pengucapannya. Harap simak baik-baik, tapi sekali lagi jangan lupa like and subscribe-nya ya. Mudah-mudahan yang membagikannya juga dapat manfaat daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya. Nah, pada huruf yang pertama di bagian huruf kategori yang harus dilatih secara khusus itu adalah huruf H. Ya, huruf H. H ya, pertengahan tenggorokan. Jadi posisinya ini adalah di pertengahan tenggorokan. H ya, H. Kalau dia dalam bahasa Indonesia itu lebih mudah untuk menandainya, biasanya saya akan letak koma di atasnya. H menandakan bahwa itu adalah huruf H pedas ya, atau H kecilnya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada latihan untuk bisa mengucapkannya secara baik. Perhatikan, ha hi hu bah. Sekali lagi, ha hi hu bah, hu han hani hahna, minal muhni, mahihan hani ha. Huruf H ini bagian daripada hukum tajwid, yaitu hurufnya terletak pada hukum tajwid izhar. Artinya akan ketika dia bertemu dengan nun mati
atau tanwin, maka hukumnya dibaca dengan jelas ya. Nah, sekali lagi, ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Ya. Contoh-contoh beberapa kalimat yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu khususnya di surat Al-Fatihah ya. Di ayat yang pertama, perhatikan di sini. Alham, ya ini adalah huruf H kecil ya, H pedas. Biasanya orang sering salah mengucapkan di bagian ini ya. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian di surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, nah ini di ujungnya huruf H pedas. Contohnya ya, perhatikan. Qul huwallahu ahad. Ya, sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ya. Contoh yang berikutnya itu pada kalimat basmalah ya, yang selalu kita ucapkan. Ini pun terkadang masih sering orang salah mengucapkan di bagian huruf H, H pedasnya atau H kecilnya di bagian sini dan bagian sini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian di ayat surat pendek juga ini terdapat, yaitu di surah An-Nasr ya, An-Nasr. Perhatikan di sini ada beberapa huruf, ada dua huruf juga huruf kecilnya, huruf H pedas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ra ya. Huruf ra. Jadi huruf ra ini artikulasinya itu antara o dan a ya, bukan ro, tapi ra. Ra tepatnya itu adalah di ujung lidah. Ra. Ra. Jadi bukan ro. Getarnya sedikit atau getarnya halus. Ra ya, ra. Ra di ujung lidah. Baik, sekarang kita masuk ke contohnya. Rari rubar. Ya. Sekali lagi. Rari rubar. Rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Ya, di huruf ra ini adalah bagian hukum tajwid, yaitu idgham bila gunnah ya. Jadi ketika dia bertemu dengan tanwin atau nun mati bertemu dengan ra, maka hukumnya dimasukkan ke huruf ra. Contohnya di ra rurar ya, rurar rani rarna ya, rar atau marirarrani ra ya, bukan mariron ya, marirar rani ra ya. Contoh kalimatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sekali lagi, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Contoh berikutnya adalah di kalimat basmalah ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya di kalimat atau di ayat, perhatikan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ra ya, ra. Kemudian di ayat berikutnya, contoh berikutnya, fadzakir. Ra ya, fadzakir. Tipis ya, karena kafnya berbaris bawah. Lagi, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu huruf sya. Perhatikan huruf sya. Huruf sya ketika ditulis dalam bahasa Indonesia, maka hurufnya adalah S, Y dan H, A ya, sya. Tepatnya itu di tengah-tengah lidah, sya, sya. Dan ketika kita mengucapkan huruf ini, mulut kita harus terbuka lebar ya, sya, sya ya. Baik, kita masuk ke bagian contohnya. Perhatikan. Syashi syubash syushan shani shashna minal musni mashishan shani sya ya. Jadi mulut kita terbuka lebar ya, bukan
mancung ke depan, bukan ya, tapi melebar ke samping. Sekali lagi, syashishu bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Ya, contoh kalimatnya di ayat ini perhatikan, min syarri ma khalaqa. Sekali lagi, min syarri ma khalaqa. Kemudian contoh berikutnya lagi, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Contoh berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Contoh berikutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Huruf sya ini bagian daripada ikhfa ya, huruf tajwid atau hukum nun mati ini terdapat pada hukum tajwid ikhfa, samar dalam pengucapannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada huruf sa. Ya, sa. Huruf sa. Sa ini huruf yang bagian daripada huruf tebal ya. Sa, sa, sa. Ya, baik, sekarang kita masuk langsung ke bagian contohnya ya. Perhatikan. Sa si su bas su san sani sasna minal musni masi san sani sa. Ya. Jadi kalau satu persatu perhatikan, sa si ya, si su ya, sa si su bas su san sani sasna minal musni masisan sanisa. Ya, huruf tebal ya sa ini. Contohnya di suratul Fatihah. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ya, itu contoh kalimatnya ya. Perhatikan, sekarang bagian huruf yang berikutnya adalah huruf dha. Huruf dha juga huruf bagian daripada huruf tebal. Ya, dha. Ya, sekarang kita perhatikan. Kita akan ucapkan satu persatu terlebih dahulu. Perhatikan, do, di, du, ya, do, di, du. Ya, sekarang kita akan baca. Jadi bisa dilatih ya, diulang-ulang agar terbiasa dalam pengucapannya. Perhatikan, do, di, du, bab. Ya, jadi ada penekanan ya, bab karena hurufnya tebal. Do, di, du, bab, du, dan, dani, dobna. Minal mudni madidan danida. Ya, ini huruf yang bagian daripada kategori tersulit ya. Do, di, ya, huruf sa, huruf do, ini bagian huruf yang tersulit. Makanya butuh dilatih secara terus-menerus. Ya, karena kita harus terus melatihnya. Kalau kita jarang dalam pengucapannya, maka sedikit akan terdengar kaku ya. Nah, perhatikan, kita akan ulangi sekali lagi. Do, di, du, bab, dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Ya. Contohnya di Fatihah juga, suratul Fatihah. Ghairil maghdu ya. Maghdubi alaihim waladda. Ya, itu huruf dha ya. Waladda. Jadi ada penekanan. Walad. Ya, kira-kira seperti itu. Waladdallin. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada huruf ta. Ya, huruf ta. Ta antara huruf ta dan huruf sa, huruf da itu pengucapannya lebih kurang hampir sama terdengar ya. Makanya agak ditebalkan dalam pengucapannya. Ini ta, ti, tu. Ta, ti. Tu ya. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tatna minal mutani mati, tan, tani, ta. Ya. Sekali lagi, ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tatna minal mutani matitan tanita. Ya, di suratul Fatihah juga terdapat huruf ta ya.
ihdinas siratal, ihdinas siratal, wal. Jadi bukan sirotol, bukan ihdinas siratal, bukan sirotol, bukan ya, tapi wal, ada terdengar penebalannya. Dan huruf wa ini adalah bagian daripada huruf qalqalah. Qalqalah itu adalah huruf yang dipantulkan. Makanya dia ya, bato ya, jadi ada pemantulan hurufnya. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada huruf yang berikutnya. Ini huruf za sama ya. Za, zi, zu. Jadi ada penebalan. Huruf sa, huruf dha, huruf ta, huruf za. Itu huruf penebalan. Huruf yang harus terdengar tebal. Ya, baik, sekarang kita akan ucapkan dulu satu persatu. Za, zi, zu, ya. Za, zi, zu. Baz, ya. Sekarang kita akan bacakan, perhatikan dan diikuti ya, disimak dan diulang-ulang. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazi, zan, zani, za. Ya, sekali lagi kita ulangi. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazi, zan, zani, za. Ya. Baik, kita langsung ya ke huruf berikutnya, yaitu huruf a. Huruf a. Ya, huruf a. Huruf a ini adalah di ujung pangkal tenggorokan ya. A. Ya. A. Ada penekanannya, hurufnya di ujung pangkal tenggorokan. A. Nah, ini huruf juga bagian daripada yang perlu dilatih secara khusus agar kita bisa mengucapkannya dengan baik. Nah, sekarang kita akan perhatikan, kita akan coba ya baca, perhatikan. Kita akan sebutkan satu persatu terlebih dahulu. A, i, au. A, i, au. Jadi ada penekanannya ya. Terdengar bedanya antara a dengan a. Perhatikan. A, i, au, ba, au, an, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Sekali lagi. A, i, au, ba, au, an, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Ya. Huruf ain ini termasuk huruf yang agak sering terdapat di Al-Quran, makanya harus dilatih ya. Di ayat surat Al-Fatihah di awal aja, alhamdulillahi rabbil alamin, a ya, a. Jadi harus dilatih. Kemudian an'amta, a ya, ain. Nah, kemudian huruf yang terakhir adalah bagian huruf yang tersulit, yaitu huruf gha. Huruf gha. Ini juga di ujung pangkal tenggorokan ya. Gha, ya, gha. Bukan kha ya, tapi gha. Sekarang kita akan sebut satu persatu terlebih dahulu, maka kita akan baca berikutnya. Perhatikan. Gha, ghi, ghu, baw, ya. Baik, kita akan baca sampai selesai. Perhatikan. Ghazi, ghubaw, ghughan, ghani, ghagna, minal mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Sekali lagi. Ghazi, ghubaw, ghughan, ghani, ghagna, minal mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Ya, baik, inilah penjelasan tentang huruf-huruf kategori yang harus dilatih secara khusus agar kita bisa mengucapkannya secara baik. Nah, jadi huruf yang pertama adalah kategori huruf hijaiyah yang diucapkan secara alami tanpa harus dilatih secara khusus. Kemudian yang kedua adalah kategori huruf hijaiyah yang kesulitannya sedang. Kemudian yang terakhir itu kategori huruf hijaiyah yang harus dilatih secara khusus. Nah, Sobat Quran Entertain, inilah pembahasan kita tentang ciri-ciri agar supaya bacaan Quran kita itu terdengar fasih, dan kita sudah paparkan semua secara lengkap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diulang-ulang, dilatih agar bacaan Quran kita ada nilai kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan dapat nilai kebaikan setiap kita membaca dalam setiap hurufnya. Demikian Sobat Quran yang terteni dimanapun Anda berada, demikian tadi pembahasan kita tentang tips atau cara cepat dan mudah bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran terdengar fasih. Mudah-mudahan pembahasan kita pada video yang pertama dan video yang kedua ini dapat bermanfaat, dan tentunya para Sobat Quran yang terteni bisa melatihnya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan terdengar fasih. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.